Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu di materi ngobrol santai, ngebahas sesuatu nanti akan kita berikan di camp 3 bulan. Jadi judulnya camp 3 bulan, tapi pelaksanaannya bukan 3 bulan berturut-turut ya. Pelaksanaannya itu Januari 3 hari, kemudian nanti Februari 3 hari, kemudian Maret 3 hari, seperti itu. Jadi setiap bulannya itu selalu 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kenapa? Ya saya ngikutin jurnalnya. Di jurnal ilmiahnya memang dia ada yang cuman 2 hari 1 malam, ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 4 5 hari, ada yang 7 sampai 14 hari berturut-turut. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya kita bikin 14 hari berturut-turut, ya kan kecuali memang kita tinggalnya di hutan ya, karena topiknya adalah forest bathing. Ya, oke ya. Jadi yang eh, apa namanya jurnal yang akan saya angkat mengenai forest bathing yang kemarin itu satu jurnal aja. Nah sekarang saya akan bahas ya, biar nanti ada gambaran kenapa kita harus melakukan ini. Kenapa kita harus melakukan ini. Kalau yang kemarin, saya pakai share screen aja biar praktis ya. Jadi kalau yang kemarin itu, kita angkat satu jurnal ya, yang menunjukkan bahwa jika kita melakukan aktivitas forest bathing, atau jika kita melakukan aktivitas di luar ya, di luar tapi di hutan ya, di hutan yang banyak pohon-pohon rimbun ya, banyak pohon-pohon rimbun, di mana pohon-pohon ini hijau, kemudian daun-daunnya rimbun, kemudian ada unsur-unsur alam pendukung yang lain, ada airnya, ada tanahnya, kemudian ada daun-daunan, ada aroma-aromanya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nanti akan membentuk kesembuhan di dalam tubuh kita dengan cara meningkatkan imunitas secara besar-besaran. Nah, yang saya angkat di sini adalah yang menariknya ya, yang menariknya adalah bahwa produksi natural killer cell-nya ya hanya dalam waktu 2 hari saja meningkat sampai lebih dari 50%. Ya, bayangkan. Jadi produksi natural killer cell-nya itu meningkat lebih dari 50%. Ini kan luar biasa. Dan ini aktivitas itu aktivitas yang gampang banget gitu. Aktivitas yang cuman kita harus cari lokasi yang bagus gitu ya, yang rimbun, yang banyak daun hijau, yang seluruh unsurnya tuh lengkap di situ. Air, angin, tanah, apinya lengkap di situ. Sehingga nanti itu akan mempengaruhi tubuh kita secara psikis maupun fisiknya. Karena di YouTube yang terakhir saya informasikan itu, ternyata forest bathing nggak cuma sekedar menaikkan natural killer cell, tapi juga memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek hormonal, yang berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Dan dengan cara seperti itu, maka ini menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang misal depresi gitu ya, untuk orang-orang yang misalnya bermasalah dari sisi imunitas, misalnya autoimun, ya kan? Autoimun kan anomali pada sel imunnya kan. Gimana cara membalikan anomalinya? Salah satu caranya adalah dengan dikembalikan ke alam. Jadi tubuhnya itu dikembalikan ke alam biar alam yang akan mengatur ulang. Nah, kira-kira begitu tuh, ya kan? Supaya lakukan perbaikan pada autoimunnya. Ini ada beberapa jurnal yang berhubungan dengan itu. Nanti saya angkat ya di Zoom yang akan datang. Nah, kalau di Zoom yang sebelumnya ini berhubungan dengan natural killer cell. Jadi natural killer cell itu salah satu sel yang berperan penting dalam mematikan anomali anomali sel. Apa itu anomali sel? Ya, ini tumor kista miom kanker. Ya, ini tumor kista miom kanker. Dan ini bertahan ya, bertahan dari mulai hari pertama sampai hari ke-30. Jadi walaupun dalam jurnalnya itu si subjeknya diuji untuk melakukan forest bathing hanya selama 3 hari 2 malam, tetapi efek kenaikan natural killer cell itu bertahan hingga hari ke-30. Jadi bayangkan. Nah, itulah yang menjadi dasar dari lahirnya camp 3 bulan ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan lokasi forest atau hutan yang rimbun gitu kan yang bagus, ya saran saya ikut camp ini karena kita sudah pilihkan lokasinya. Jadi ada cara untuk memilihnya. Cara untuk memilih itu pertama
dilihat dari kelengkapan unsur pembentuk alamnya, air, angin, tanah, api, sinar, petir, cahaya, dan sebagainya. Itu memang secara tradisional itu dipelajari, karena saya orang yang berasal dari tradisional ya. Jadi unsur-unsur itu menjadi penting untuk mewakili kelengkapan dari entitas objek yang ada di dalam tubuh kita, itu sel-sel itu sendiri. Baru kemudian kita melihat elektromagnetik yang ada di area itu. Kita ukur elektromagnetik di area itu. Makanya kalau melihat YouTube saya yang sebelumnya yang bahas mengenai forest bathing itu saya sebutkan tuh beberapa lokasi yang saat ini kebetulan memiliki pengaruh yang besar pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama, the Pinewood. Ini saya nggak di-endorse sama Pinewood ya, enggak. Ini saya mencari sendiri, saya keliling. Saya nginep di villa-villa, saya nginep di resort-resort. Iya, saya nginep di tempat-tempat yang memang saya pengen datangi gitu. Kemudian saya ukur area per areanya, kemudian luasnya, kemudian masing-masing areanya saya ukur untuk mendapatkan hasil terbaik ketika misalnya peserta saya bawa ke sini. Ketika peserta saya bawa ke sini, lalu dia melakukan aktivitas di situ, aktivitas forest bathing, kemudian aktivitas mungkin latihan olah napas, nanti kita persyaratkan, mungkin ada senam-senamnya, ada latihan esnya, ada red light-nya, ada segala macam di situ, mereka harus mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi nggak sekedar nginep di villa, tapi villanya dicari. Resortnya dicari yang memang memiliki elektromagnetik tinggi. Sebisa mungkin ada tempuran atau pertemuan dua aliran sungai yang bagus. Kemudian unsur-unsur alamnya lengkap di situ, air, angin, tanah, apinya komplit. Lalu kemudian anginnya, lalu kemudian sinar matahari, tingkat rimbunnya, aromanya dan sebagainya. Itu saya ada tabel-tabel penilaian scoringnya lah, istilahnya scoringnya. Ya sama kayak kita misalnya nyari nyari rumah misalnya gitu kan ada scoringnya kan. Oh ini areanya apakah tusuk sate apa bukan gitu kan. Lalu airnya bagaimana, keamanannya bagaimana, itu kan semua kita ada scoring-scoring itu. Walaupun mungkin scoring itu nggak dituliskan di kertas, tapi di otak kita, di pikiran kita tuh pasti berpikirnya begitu. Jadi ketika kita mencari tempat tinggal gitu kan, itu kan kita kan masih berpikir pertama nggak cuma rumahnya sekedar bagus, ya kan? Karena rumah bagus bisa jadi kalau airnya macet kan percuma juga. Oh airnya keluar mas, tapi kalau airnya kecil, nah, enggak airnya deras, tapi airnya berbau. Wah ini nggak jadi juga kan. Oh enggak airnya deras, nggak berbau, tapi warnanya agak kuning. Nah gitu, ini kan semua jadi pertimbangan kita. Lalu kemudian lokasinya, areanya, kemudian keamanannya, kenyamanan, itu semua dipertimbangkan. Semua dipertimbangkan, semua dihitung. Itu istilah scoring. Nah, saya keliling di banyak villa-villa, resort dari mulai sekitaran Caringin, kemudian Sentul, kemudian ke arah Cisarua, ke arah Taman Safari, ke arah Puncak. Saya cari juga yang di Semarang, saya cari yang di Surabaya. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja untuk cari tempat sambil scoring-scoring itu. Lalu dapatlah dua tempat ya, menurut saya ya lumayan di antara teman-teman saya. Jangan lantas tempat-tempat yang lain jelek. Nah, ini hanya pertimbangan pribadi saja. Menurut keyakinan saya dan pemahaman keilmuan saya. Ketika saya mendatangi tempat itu, maka scoringnya 1, 2, 3, 4, 5 unsur ini ada tidak, unsur ini ada tidak, ini ada tidak, ada tempuran enggak, anginnya, apanya segala macam, airnya, kebersihan itu semua diperhitungkan gitu sehingga ketemu tempat yang ketika nanti kita praktekkan, maka mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk peserta yang tinggal di situ selama 3 hari 2 malam, yang nanti diulangi lagi bulan depannya. Kenapa diulangi bulan depannya? Ingat, dia bertahan sampai hari ke-30. Setelah hari ke-30, ini natural killer cell-nya akan turun. Ya wajar aja gitu kan. Karena seseorang tentu saja sudah apa namanya menurun fungsinya ketika lebih dari 30 hari. Maka sebelum masuk ke 30 hari, dicas ulang dengan cara berangkat lagi ke tempat yang sama. Lalu naik lagi natural killer cell-nya. Setelah naik lagi, dia pulang setelah 3 hari. Setelah pulang beraktivitas, maka akan mendekati turun lagi, ya kan, setelah 30 hari lebih. Dan di bulan ketiga berangkat lagi. Maka 3 bulan berturut-turut itu seperti baterai yang dicas ulang. Jadi imun sistem itu seperti baterai yang dicas ulang. Ya kalau kita baterai dipakai, itu pasti kan akan turun baterainya, ya kan, akan melemah. Setelah itu ya harus dicas ulang, tidak ada masalah dengan itu kan, kita biasa-biasa aja, ya kan? Ya kita yang nggak benar itu ketika kita membiarkan fungsi handphonenya dipakai terus-menerus, tapi tidak ada upaya untuk ngecas ulang.
Itu yang nggak benar. Tapi kalau misalnya handphone dipakai secara intensif gitu ya, dipakai bekerja, mungkin dengan nonton YouTube, TikTokan atau apalah pokoknya yang sangat high intensitas lah begitu ya, yang sangat menguras baterai sekalipun tidak ada masalah selama kita ngerti cara ngecas ulangnya gitu. Jadi ini sama, imunitas itu pasti pakai setiap detiknya kita perang. Imunitas di badan kita setiap detiknya perang. Perang dengan apa? Perang dengan bakteri, perang dengan virus, perang dengan anomali sel, perang dengan apa saja untuk menjaga keseimbangan dan keamanan dari tubuh kita. Pasti perang. Nah, pasukan perangnya itu terus-menerus dikeluarkan loh setiap detiknya tuh, nggak berhenti-berhenti. Saat saya ngomong sekarang nih, saat Bapak Ibu sedang nonton saya, itu di dalam badannya terjadi perang. Terjadi perang antara pasukan sel imun kita yang terdiri dari sel imun adaptif dan sel imun bawaan dengan berbagai macam gangguan yang akan berusaha untuk merusak tubuh kita, ya kan? Ya apa saja, bisa bakteri, bisa virus, bisa radiasi, bisa anomali, bisa apa saja. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita belajar memahami untuk ngecas ulang itu seluruh pasukan-pasukan sel imun kita yang terdiri dari sel imun adaptif dan sel imun bawaan? Ya, ini kan otomatis, Mas. Kalau kita tidur, iya, ya kalau memang tidurnya bagus. Kalau tidurnya nggak bagus, sel imunnya mulai berantakan. Ya, saya harus jaga makan, Mas. Iya, kalau jaga makannya benar dan konsisten. Kalau jaga makannya nggak benar, ya berantakan sel imunnya, ya kan? Belum lagi ditambah dunia stres yang terjadi sehari-hari di sosial media, di WhatsApp, di Telegram, kemudian di YouTube, di TikTok, segala macam yang kita tonton, kita nggak ngerti tiba-tiba muncul iklan yang nyebelin banget, kita muncul sosok yang ada di apa namanya YouTube yang kita benci banget sama orang itu, misalnya begitu ya, mungkin artis, mungkin pejabat, mungkin apalah kira-kira begitu. Itu kan meningkatkan stres, dan ketika stres naik ya imunitas otomatis akan melemah jika tidak bisa dihandle dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita belajar mencari tahu bagaimana cara untuk meningkatkan sel imun kita? Caranya banyak macam-macam, tapi ada cara yang paling gampang. Apa itu? Ya ini forest bathing. Ya itu tuh tujuannya tuh. Kalau misalnya forest bathing, Bapak Ibu bisa cari, bisa dapatkan di tempat-tempat di sekitaran kota atau dekat tempat tinggal, oh, bagus banget. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau harus mencari. Ya karena kita nggak bisa memilih hidup ada di mana saat ini gitu kan. Kita hidup di tempat yang mungkin oke rumahnya, tapi tidak ada hutan. Kanan kiri kompleknya gersang. Ya, berarti kita harus cari. Mau nggak mau, istilahnya liburan, healing-healing lah gitu. Jadi camp 3 bulan OMG super strong imun booster ini tujuannya untuk ayo healing-healing. Healing-healing yang manfaatnya besar, ada rujukan jurnal ilmiahnya juga kuat, kemudian diulang 3 bulan berturut-turut, lalu di dalamnya itu nanti akan diajarkan olah nafas, meditasi, dan sebagainya. Diajak bergerak, diajak grounding, ada red light-nya juga, ada redam, itu komplit. Jadi healing itu bukan healing yang cuma sekedar hahaha kita liburan kemana gitu kan. Nah, tapi betul-betul healing ya kita dapat manfaat gitu kan, dapat kesehatan, kemudian dapat segala yang berhubungan dengan kenaikan sel imun. Itu. Jadi dasarnya itu setelah 30 hari, maka bulan berikutnya ikut lagi. Bulan berikutnya ikut lagi. Bayangkan, kenaikan natural killer cell sampai di atas 90% ini, kalau misalnya harus menggunakan obat-obatan, kemo atau dan sebagainya, susah sekali dan pasti mahal sekali. Pasti mahal sekali. Ini kita belum bicara apa namanya manfaat dari olah napasnya nanti di sana. Belum bicara manfaat red light-nya nanti di campnya. Belum bicara manfaat groundingnya, meditasinya, gelombang alfanya, gelombang delta dan sebagainya. Belum bicara itu. Ini hanya bicara mengenai yang berhubungan dengan apa namanya natural killer cell-nya saja. Ya, hanya forest bathing biasa saja. Jelas ya. Ini bahas yang satu jurnal dulu. Nanti setelah ini akan saya bahas jurnal berikutnya. Ada pertanyaan Bu Rosti. Camp 3 bulan itu berturut-turut nonstop? Ya enggak. Tadi istilah 3 bulan itu adalah, sudah saya jelaskan di awal. Januari 3 hari. Februari 3 hari. Maret 3 hari. Seperti itu. Maka istilahnya 3 bulan. Tapi bukan 3 bulan itu nonstop dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau kayak gitu nanti ibu dimarahin sama suami. Nggak pulang-pulang 3 bulan. Jadi Bang Toyib.
Nanti saya juga dimarahin sama keluarga nanti, kan saya nggak pulang 3 bulan. Nanti saya jadi Bang Toyo berikutnya. Ya, jadi bukan seperti itu. Jadi istilahnya adalah camp 3 bulan. Kenapa? Jadi nanti mulainya adalah akhir bulan Januari, tanggal 30, 31, ya kan? Jadi ketika tanggal 30, 31, berarti posisinya kita lihat di sini. Jadi posisi kita ini ada di posisi before, atau killer cell-nya masih kondisi normal apa adanya pada saat itu, gitu kan? Lalu apa lagi? Setelah kita latihan di alam, kita forest bathing di camp hari pertama, maka melonjaklah natural killer cell di tubuh kita hingga di atas 50%. Lalu hari kedua kita latihan di sana, masih bertahan bahkan naik sedikit, mungkin sekitar 53% atau 55%. Lalu kemudian hari ketiga juga masih naik. Setelah itu kita pulang di hari ketiga, karena biasanya dilaksanakan itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya pulang. Nah, ketika hari Minggunya pulang, di rumah, natural killer cell-nya masih bertahan sampai hari ke-7. Padahal ibu nggak apa-ngapain tuh. Masih dapat manfaat balik dari camp itu, natural killer cell sampai hari ke-7 dan sampai hari ke-30. Ini bukan kata, bukan ngarang, memang seperti itu. Bertahan sampai hari ke-30. Nah, ini kan turun tuh. Grafiknya kelihatan di sini ya. Grafiknya kan turun. Ya kan? Nah, karena grafiknya itu turun, maka di bulan Februari, ayo berangkat lagi. Maksudnya begitu, berangkat lagi, kita cas ulang lagi. Jadi ketika berangkat lagi di posisi seperti ini, naik lagi 50%. Ya kan? Pasti lebih tinggi nanti jadinya. Tuh, naik lagi 50%. Jos, naik seperti itu. Paham ya? Nanti setelah itu kan 3 hari pulang. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggunya kan pulang. Ketika pulang, ya masih ada kenaikan lah sampai hari ke-7, 8, 9, dan seterusnya. Begitu hari ke-30, turun lagi. Kan begitu. Maka di bulan ketiga, ayo berangkat lagi. Jos lagi. Iya. Jadi sebelum sebelum balik ke baseline ya, sebelum ke kondisi before ini, sebelum di bawah garis merah maksudnya begitu, maka ayo berangkat lagi, ikut camp lagi 3 hari lagi. Maka naiklah 3 bulan berturut-turut natural cell-nya. Maka secara teori ya, secara teori, menurut keyakinan saya ya, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa peserta ya, itu pasti akan terjadi perubahan yang signifikan. Pasti. Kenapa? Karena setelah pulang, kita berusaha memaintain atau menjaga natural killer cell untuk tetap stabil dengan cara nanti diberikan latihan pendampingan. Jadi setelah pulang Jumat, Sabtu, Minggu, setelah itu kita ngezoom, ya kan? Kita ngezoom untuk mempertahankan produksi natural killer cell agar tidak turun terlalu signifikan. Nah, kalau udah jaga seperti itu, nanti akhir bulannya ketemu lagi, berangkat lagi. Maksudnya begitu. Ini 3 bulan berturut-turut. Kenapa 3 bulan berturut-turut? Ini sebenarnya ini terkait dengan usia darah. Usia darah juga berhubungan dengan HbA1c. Kalau kita ukur HbA1c itu ya kita mengukur gula darah pada 3 bulan terakhir ya. Maka rata-rata perubahan itu umumnya itu terjadi secara signifikan dan semi permanen itu kurang lebih 3 bulanan. Maka ONG membuat camp 3 bulan ini ya karena bersesuaian dengan kodratnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan perubahan apa saja, baik gaya hidup, ya kan, olah napas yang rajin, aktivitas yang terus-menerus berulang dan sejenis itu, maka lakukan paling tidak 3 bulan. Coba konsistenkan 3 bulan. Jadi kalau misalnya pengen tahajud, ya tahajudnya 3 bulan. Sholat subuhnya 3 bulan. Bisa jadi kebiasaan nantinya. Masih tubuhnya itu akan mengikuti pola itu. Jadi bayangkan kalau misalnya di bulan pertama polanya adalah mentalitas di otaknya adalah bahwa dia latihan di alam untuk menaikkan sel imun, menaikkan natural sel. Berarti mentalitasnya yang terekam dalam pikiran bawah sadar sel imun naik. Maka otak yang memberikan perintah di belakang layar secara background gitu ya, secara pikiran bawah sadar bahwa sel imun naik di atas 50%. Wah, gitu kan. NK sel naik di atas 50%. Dan nanti setelah itu kan namanya orang hidup kan naik turun tuh fluktuatif, turun lagi kan. Di bulan kedua mentalitasnya masih sama karena kan berangkat lagi kita. Karena kita berangkat lagi kan teringat kembali. Oh iya saya masih ada PR 3 bulan yang belum selesai nih campnya nih. Berangkat lagi campnya. Ketika berangkat lagi campnya dicas ulang lagi. Diberikan lagi instruksi pada seluruh selnya bahwa natural killer selnya naik lagi di atas 50%. Ya kan? Karena kita melakukan aktivitas yang sama. Setelah itu pulang naik turun lagi fluktuatif ya namanya di rumah gitu
Namanya kita tinggal di rumah ya pastilah ada kondisi naik turun gitu kan, ada sebel sama suami, kesel sama istri, jengkel sama anak, sama tetangga, sama pekerjaan, sama apa aja pasti naik turun. Maka di bulan ketiga berangkat lagi, dicas ulang lagi baterainya, sel imunnya dicas ulang lagi. Jadi bayangkan 3 bulan berturut-turut secara mentalitas, secara kegiatan, olah napas, red light, apa segala macam, itu mengarahkan untuk meningkatkan sel imun adaptif dan sel imun bawaan. Siapa yang nanti akan mendesain? Alam, bukan Mas Gugum, bukan saya. Saya hanya memberikan programnya saja. Programnya nanti di alam, biar alamnya nanti akan mengatur ulang sel imun di badan kita. Kenaikan natural sel di atas 50% itu bukan karena teknik-teknik, bukan karena kehebatan apa, bukan. Karena alamnya lengkap di situ semua unsurnya. Raga kita ditaruh di sebuah tempat yang unsurnya lengkap, dilewati oleh gelombang elektromagnetik yang kuat, yang tinggi, aliran angin, kemudian kita berendam, mungkin ada lewat sungai yang ada tempurannya dan sebagainya. Ya jelas aja itu terjadi perbaikan secara signifikan, ya kan? Karena secara energetik kita memang energetik sebenarnya. Secara energetik kita dikenai oleh sesuatu yang bagus, ya kan? Oleh sesuatu yang baik. Nah, itu dasarnya itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita kan lihat. Nah, ini jurnalnya menarik sekali. Ini perlu dibahas ya. Efek dari terapi hutan atau forest therapy pada fungsi imun. Kelihatan di sini ya. Ini tahun 2021, jadi baru 4 tahun lalu, kurang lebih ya 5 tahun lalu lah. Jadi di sini sederhananya adalah diambil semacam studi data-data ya dari 870 jurnal domestik istilah mereka dan 1972 jurnal internasional. Jadi dari seluruh negara-negara mungkin dengan bahasa berbeda, dengan bahasa Cina, ada Jepang, Korea, Taiwan, Eropa dan sebagainya, bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah diperbaiki, di screening istilahnya, yang duplikasi dibuang. Jadi tersisa hanya 1782. Dari 1782 di screening lagi. Yang memenuhi persyaratan oleh para ilmuwan ini ada 64. Dari 64, lalu dilihat lagi. Yang paling memenuhi persyaratan secara kualitatif, ya, systemic review, itu 13. Bayangkan, jadi dari 1972 ditambah 870 berarti sekitar hampir 2.800-an ya. Itu di filter screening sisa 13. Jadi 13 itu dianggap yang paling kuat sekali, yang paling solid gitu ya. Setelah di screening segala macam, berarti ini yang terbaik nih, jurnal ini yang terbaik dibuat. Nah, susunannya jelas ya. Kita lihat. Negara yang diambil dari 13 tadi adalah di Cina 4, di Korea 4, di Jepang 4, dan Taiwan 1. Jadi ini negara-negara yang dilaksanakan konsep forest bathing secara berbeda. Ada juga nanti yang di Eropa, nanti saya akan bahas juga mengenai di Eropa, karena ini pun nggak kalah menariknya. Kemudian studi desainnya adalah randomized control. Jadi ini termasuk yang cukup apa ya, berderajat tinggi lah. Dan sampelnya yang kurang dari 20 orang ada 7, antara 21 sampai 50 ada 4, dan di atas 51 ada 2. Kita lihat saja langsung hasilnya. Kita lihat di sini. Pada studi ini, ya, kan ada 13. Studi yang pertama, langsung kita intip saja hasilnya di sebelah kanan sini. Dia melakukan 3 hari 2 malam perjalanan. A 3 day 2 night trip. Istilahnya begitu, 3 day 2 night trip. Di sini kelihatan natural killer cell-nya, NK cell-nya naik signifikan. Ya. Dan semua variabel berhubungan dengan sel imun naik juga signifikan. Luar biasa kan? Ini penelitian yang pertama. Jadi hanya berjalan saja selama 2 jam di sore hari dan ada yang di pagi hari. Udah, hasilnya langsung ke sana. Studi yang kedua juga sama. Natural killer cell-nya juga naik. Adrenalin turun, berarti arti ini hormon stresnya turun, berarti stresnya turun. Di studi yang ketiga sama juga, dia 3 hari 2 malam, kita rata-rata 3 hari 2 malam. Natural killer cell-nya naik dan semua variabel berhubungan dengan itu, dengan sel imun ya, naik. Apa namanya, stres hormonnya turun.
Yang keempat, dia berjalan 1,5 jam di pagi hari dan 1,5 jam di malam hari. Di sore hari, sorry, di sore hari. Natural killer cell-nya dan T cell, B cell-nya itu yang dia bisa menjadi sel yang berbeda, itu juga naik. Interleukin 6, ini berarti sitokin proinflamasi turun. TNF alpha ini tumor nekrosis faktor alfa itu juga turun. TSOD itu total superoxide dismutase, kemudian apa namanya, ini yang berhubungan dengan antioksidan ya. Oh, jadi ini semua kelihatan semua di sini bahwa perjalanan penelitian pada forest bathing itu memiliki hasil yang sama, yakni semua variabel berhubungan dengan sel imunnya naik, kemudian variabel berhubungan dengan stresnya turun, kelelahan, fatigue turun, ya kan? Nah, itu anomali hanya satu di sini, di satu penelitian, tapi dia orangnya tidak begitu banyak. NK-nya naik, tapi kortisolnya sedikit naik. Tapi sisanya mengikuti sebagaimana umumnya. Nah, ini yang studi ketujuh untuk mereka yang kanker payudara. Pasien-pasien kanker payudara usia 25 sampai 60 tahun 11 orang. Bayangkan, kanker payudara. Stay in the forest selama 14 hari. Ya kan? Hanya berjalan aja dan hidup di hutan, kira-kira begitu. Natural killer cell-nya naik signifikan. Luar biasa kan? Jadi, ya pasien-pasien kanker itu cuma disuruh stay di hutan aja. Menikmati semua acara-acara di hutan gitu ya. Iya kan? Luar biasa kan? Oke, kita lihat lagi ya. Studi ke-8. Untuk orang-orang tua yang mengalami masalah pada chronic obstructive pulmonary disease, ya masalah paru-paru lah gampang begitu. 4 hari dia di alam, berjalan di alam dengan 3 jam berjalan per hari. Natural killer cell-nya dan sebagainya semua naik. Semua inflamasinya turun. Makanya kita waktu di camp kemarin itu saya berikan rempah kepada peserta. Rempah untuk menurunkan inflamasi. Jadi di alam saja sudah turun inflamasinya, lalu kita di sana konsumsi rempah. Jadi inflamasi akan turun besar-besaran, baik dibantu oleh alam juga dari rempah yang ada di dapur. Jadi diajarkan di sana dan peserta dapat dapat 6, 6 Tupperware lah yang saya isikan rempah organik. Mereka belajar meracik di sana. Setelah belajar meracik, dikonsumsi di tempat. Gitu. Jadi konsumsi tepat. Jadi bagaimana kalau nyeri, racikannya ini. Nanti kemudian teknik napasnya seperti ini. Kita latihan di alam, grounding, merasakan gelombang dan sebagainya, kepekaan. Jadi pokoknya banyak lah. Kita naik turun tangga di alam, kita dekat dengan tempuran, kita meditasi suara di situ, macam-macam. Jadi tentu ini akan sangat signifikan mengalami perubahan. Dan ini nggak ngarang-ngarang, memang betul seperti itu. Studi yang ke-9 juga sama. 2 hari menjalankan program forest bathing, belajar di alam, jalan kaki, ada musik terapinya, gitu kan. Kemudian ada latihan tubuh, mindfulness, dan sebagainya meditasinya. Ini untuk orang-orang yang mengalami sakit kronis lebih dari 3 bulan. Ya, yang sakitnya kayak nggak hilang-hilang, kira-kira begitu. Nah, terus kalau soal aktivitasnya naik. Saya cerita sedikit. Jadi pada saat camp yang terakhir di forest bathing itu ada peserta yang datang pakai tongkat. Iya. Wah, saya udah tegang aja karena si ibu ini nggak ngomong kalau misalnya ada masalah sama lutut gitu kan, dan nggak boleh naik tangga tinggi. Pokoknya ngeri lah. Saya udah deg-degan aja. Aduh, ibu nggak kenapa nggak bilang, bu, ibu ngomongnya pas sudah nyampe lokasi. Nyampe lokasi pakai tongkat. Wah, saya udah ketar-ketir aja. Ya udah Bismillah aja lah. Saya ajarin, kemudian saya pilih area-area yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya lalu hari ketiga, dia tongkatnya dilepas, bisa jalan dengan normal. Aneh mas ya. Saya bisa ngikutin, padahal jalan naik turun. Di Pioneer itu jalannya naik turun cukup terjal. Bisa diikuti tanpa ada sakit di lututnya. Ajaib katanya. Ini beneran, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Jadi saya udah deg-degan aja, karena ibunya nggak ngomong kalau dia bawa tongkat begitu. Ya, secara teori ya, orang sakit lutut tuh nggak boleh terbebani berat gitu ya. Naik turun tangga tuh nggak boleh. Ini curam sekali, naik turun tangganya curam. Tapi si ibunya mau, karena nggak begitu sakit mas. Masih bisa toleransi. Ya udah hari pertama sudah deg-degan. Udah pokoknya setiap hari minum racikan rempah, olah napas gitu kan, meditasi. Lalu latihan di alam. Hari kedua bisa jalan secara normal. Hari ketiga bisa ngikutin secara utuh. Luar biasa kan? Ya.
Kemudian depresinya dia menurun secara signifikan. Lalu studi yang ke-10, interleukin 6 itu sitokin proinflamasinya turun, turun nekrosis faktor alfanya turun, kemudian CRP itu berarti C reaktif protein, ini berhubungan sama inflamasi, ini turun. Ini orang-orang tua ya, elderly, pasien-pasien orang tua dengan masalah jantung kronis, usia 65 sampai 80. Jadi kemarin waktu camp di Pinewood itu, ada peserta dari Bandung suami istri, itu ada masalah sama jantung. Nggak ngomong lagi. Saya sudah deg-degan aja kalau kayak gitu tuh. Nanti yang berikutnya saya harus ngomong dulu, harus tanya dulu. Bapak Ibu masalahnya apa, kan begitu. Lalu tiba-tiba dia turun tangga, tangganya terjal. Lalu naik lagi, lalu turun lagi, lalu dia puji. Terus tiba-tiba bilang ke saya, Mas Gunggung, ini kok aneh ya? Saya naik turun tangga terjal seperti ini, jantung saya nggak deg-degan gitu, nggak merasa lemes, nggak merasa apa. Ya, Bapak ada masalah jantung? Iya, saya ada masalah jantung. Biasanya saya kalau naik tangga kira-kira 5 undakan atau 7 undakan tangga aja udah ngos-ngosan. Ini tangga terjal sampai ke bawah, itu mungkin sekitar 30 undakan tangga, naik turun 2 kali. Kok saya kuat ya? Lah ya itu, ya karena energi alamnya besar di situ sehingga cas baterainya. Jadi baterainya dicas, inflamasinya turun gitu kan, HRV-nya naik, powernya juga naik, maka jadi kuat selnya. Itu. Kita lihat studi ke-11. Wanita di usia 50 tahunan. Dia melakukan forest walking exercise, berarti dia jalan kaki ya di hutan selama 12 minggu. 3 kali per minggu dengan durasi 110 menit per hari. Ini nih sebenarnya sudah duplikasi di Ragunan. Jadi OMG itu bikin latihan bersama di Ragunan setiap bulan. Jadi sebulan itu kita jalan kaki di Ragunan 1 sampai 2 jam, lalu olah nafas selesai. Jalan kaki di Ragunan 1 sampai 2 jam, olah nafas selesai. Seperti itu. Tujuannya untuk menduplikasi ini. Karena ketika saya pilih di beberapa area di Jakarta, ya pilihan terbaik adanya di Ragunan. Saya udah survei ke Eco Park Tebet, saya udah survei di Taman Jokowi, ada juga saya survei ke daerah ini apa namanya Sunter, saya survei juga ke daerah Kuningan segala macam yang hijau-hijau gitu. Ternyata tidak sepowerful Ragunan. Dan Ragunan itu luar biasa. Maka saya pilih Ragunan dengan pertimbangan kriteria penilaian forestnya itu tadi. Yang dari unsur kelengkapan air angin, tanah api, air gelombang sama listriknya, anginnya, kemudian aliran sungainya, tanahnya, dan sebagainya. Itu ada penilaiannya. Dan natural cell-nya naik, melatoninnya naik. Luar biasa. Melatonin itu ya salah satu hormon yang berperan penting dalam uh, antioksidan ya. Jadi naik luar biasa. Studi yang ke-12. Ini untuk orang-orang di usia pertengahan ya, sekitar 60 tahunan. Ini 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Tapi di sini dia ada diet kontrol. Jadi artinya pola makannya dijaga. Kemudian dia melakukannya walking exercise. Hari pertama 1,5 jam sore hari. 3 hari berikutnya 1,5 jam di pagi hari dan 1,5 jam di sore hari. Di 2 jenis medan hutan yang berbeda. Apa hasilnya? Natural killer cell-nya semua naik. Kalau bintang 2 berarti sangat signifikan. Studi ke-13 untuk mahasiswa ya, mahasiswa laki-laki usia antara 20-an kurang lebih plus minus 0,2 tahun ya, di hutan bambu selama 3 hari, hutan bambu. Natural killer cell-nya juga naik. Systolic blood pressure-nya turun, kortisolnya turun, ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa betul aktivitas ini menaikkan, menaikkan untuk menaikkan natural killer cell. Jelas ya? Saya baca pertanyaan. Bu Rosti, apakah kriteria khusus untuk forest bathing itu ketebalan forest? Enggak, bukan itu kriterianya. Pertama itu tentu saja dari kelengkapan unsurnya dulu. Kelengkapan unsur itu maksudnya air, angin, tanah, api atau yang mewakili unsur-unsur itu. Kemudian tentu saja angin, gelombang elektromagnetik harus diukur gitu. Ya ini memang saya punya ininya sendiri yang saya kumpulkan dari banyak jurnal-jurnal yang berhubungan dengan geologi ya. Jadi bagaimana kalau orang-orang geologi itu mencari suatu area, dia pertimbangannya itu kan jurnalnya banyak. Jadi tinggal lihat dari situ aja. Ya memang perlu upaya untuk mencari ya. Kalau saya kan udah bertahun-tahun udah nyari seperti itu. Karena saya orang tradisional, dulu saya kalau misalnya mau latihan tuh sama guru saya ya dideteksi dulu. Ya karena tradisional, sekali lagi nggak pakai alat ukur ya. Dideteksi dulu dengan getaran. Ya. Karena saya dari Merpati Putih,
Salah satu ilmunya namanya ilmu getaran. Jadi guru saya nanti deteksi dari getaran dulu, nanti dia merenung, dia risetin dulu gelombangnya, kemudian medannya, air dan sebagainya, nanti ketemu di situ lokasinya. Jadi kita latih nanti ditunjuk sama guru saya, kata guru saya kamu latihan di situ, semua latihan sebelah sana. Jangan di sini, ini nggak begitu kuat, medan elektromagnetiknya bagusnya di situ. Itu tuh dulu tradisional kayak gitu, ya. Ya saya benar itu. Karena ketika saya berada dalam situasi seperti itu, saya merasakan kepekaan dan sebagainya, ya betul. Area itu adalah area yang memiliki gelombang elektromagnetik tertinggi, seperti itu. Nah, kalau sekarang sih ada software gitu kan, ada aplikasi, misalnya kayak magnetometer, kemudian ada aplikasi-aplikasi lain gitu kan, yang bisa dipakai untuk menguji elektromagnetik di area itu, menguji arus angin, menguji kadar radiasi dan sebagainya macam-macam. Itu udah bisa, bahkan alat pun sekarang ada. Nah itu yang saya pakai untuk memberikan keyakinan bahwa nalurinya itu milihnya benar gitu. Karena kan biasanya kan dari naluri aja, nalurinya milihnya benar. Nah, karena nalurinya miliknya benar, maka ya udah pilih di situ. Jadi untuk saat ini area di sekitaran Bogor ini dari 5 tempat yang udah saya survei, dari 5 tempat udah saya survei, itu 2 area cukup lumayan. Yang kemarin kita bikin pertama di The Pinewood, nanti ada lagi kita mau bikin lagi dari yang 3 bulan ini, namanya Lingkung Gunung. Nama tempatnya adalah Lingkung Gunung. Nggak lantas tempatnya jelek ya, enggak ya? Karena itu kan biasanya tempatnya kan berdekatan ya, resto apa namanya, villa A, biasanya deket lagi beberapa puluh meter gitu, villa B atau berapa ratus meter villa C gitu kan. Biasanya itu kan dekat-dekatan. Tapi dari 5 yang udah saya datangi, yang saya nginep di situ selama 2 hari, itu 2 tempat ini lumayan besar. Jadi dari 5 itu saya kasih scoring gitu kan. Scoring yang besar itu ya ada Pinewood, kemudian Lingkung Gunung namanya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ke sana sendiri ya boleh-boleh aja gitu. Jadi ini pertimbangan seperti itu. Taman lapangan banteng, nah itu kurang. Nah, itu ramenya aja, itu rame, enak untuk cuci mata enak. Tapi kalau untuk forest bathing nggak cocok. Itu terlalu kecil elektromagnetiknya. Nggak begitu. Karena mungkin daerah dekat kota ya, banyak gedung-gedung, beton-beton segala macam. Nggak seperti Ragunan. Ragunan memang dikelilingi kanan kiri beton-beton, rumah-rumah sebelah kanannya komplek Polri, Polri gitu kan. Sebelah sininya ada komplek anu, tapi dia pohonnya itu pohon-pohon tua semua. Pohon-pohon yang diameter itu sepelukan orang dewasa. Jadi dia masih masih memiliki kekuatan untuk mengisolasi, ya, mengisolasi dan energinya itu diisolasi oleh kekuatan alamnya dia sendiri dari semua beton-beton yang udah kanan kiri depan belakangnya dia. Itu kelebihannya di situ. Saya keliling ke Taman Ragunan, apa namanya, ke Taman Jokowi, lapangan Banteng, kemudian apa namanya yang di Sunter itu juga ada. Terus yang di Kuningan, yang di Sudirman, di taman-taman kota, kemudian saya keliling ke RPTRA. Ya, itu juga saya cari aja. Karena kadang-kadang begini, terus Eco Tebet Park gitu. Ini kita bisa bicara malah wilayah Jakarta ya. Karena kadang begini, kita lihatnya pohonnya gede, ya kan? Oh ini pohonnya kok gede. Tapi pohonnya gede itu bukan dari sononya, tapi pohon yang memang udah gede di tempat lain, lalu dikeduk, diambil, dimasukin ke truk gitu ya. Lalu truknya datang ke taman itu, lalu ditanam di taman itu. Jadi secara secara akar dia nggak kayak misalnya kebun raya gitu kan, atau Ragunan yang pohonnya itu udah stay di situ selama puluhan tahun, udah stay di situ bahkan selama ratusan tahun mungkin kalau di kebun raya gitu kan, seperti itu. Ya kalau kebun raya kalau di Bogor ya, kan saya milihnya waktu itu di Jakarta pertimbangannya karena pertama pricing antara Ragunan dengan kebun raya jauh banget lebih murah Ragunan baik dari sisi masuknya maupun parkirnya gitu. Kebun raya Bogor parkir mahal, masuknya juga mahal. Tapi kalau Ragunan tuh ya murah gitu. Jadi semua orang tuh cenderung cenderung merasa nyaman lah dengan harganya. Kira-kira begitu. Jelas ya, Ibu Vin, buat balita yang autoimun, punya penelitian terkait trombosit turun terus dan ada bercak biru di kulit. Ya, saya tahu balita belum tahu, tapi saran saya dengan penjelasan saya tadi ya, dan keyakinan saya, sering-sering dibawa ke alam seperti tadi aja, forest bathing aja. Balitanya diajak main ya. Ya kecuali dia belum bisa main sama sekali, ya cukup saja dibawa balitanya di area itu. Memang area-area seperti itu bagus banget untuk dalam bahasa saya meriset meriset sel imun lah, mengembalikan sel imun sebagaimana fungsi mestinya. Tapi itu tadi nggak bisa ibu cuma bawa sehari itu nggak bisa itu harus bawa yang apa healingnya lah begitu. Healingnya itu ini sebenarnya bisa dibilang ya program camp ini program healingnya UMG gitu. Daripada healingnya nggak jelas gitu kan.
mendingan healingnya ikut OMG aja. Nanti di sana kan diajarin untuk olah napasnya, kita pilihkan tempat yang bagus gitu kan, rutenya, apanya segala macam, lalu kemudian latihan-latihannya harus bagaimana, dapat rempah juga, kemudian dapat red light juga, kalau kebetulan paketnya paket yang dengan red light. Jadi begitu, jelas ya. Maka kalau saya ulangi tadi di sini ya, di jurnal ini, kita bisa lihat bahwa terbukti nyata bahwa dari ratusan studi yang dikerucutkan menjadi 13 studi yang memiliki standar derajat tinggi ya sistemic review-nya, itu kriteria yang sama adalah semua natural killer cell dan semua fungsi imunnya naik, baik sel imun adaptif maupun sel imun bawaan. Lalu stresnya turun, ya kan, stresnya turun. Lalu di situ nanti terlihat ada yang memuji dari sisi antioksidan, ada yang memuji dari sisi juga systolic blood pressure atau tensinya, gampangnya begitu, dari sisi kelelahannya, dari sisi tiroid dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya penting sekali, penting sekali. Itu yang mendasari dari camp ini. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu ada rezeki gitu kan, atau memang serius untuk melakukan penyembuhan, coba penyembuhan dengan cara seperti ini, dengan cara stay di alam. Kita sudah pilihkan tempatnya, tempatnya sudah tak terlupakan lah, enak sekali. Tapi ya dinginnya luar biasa, karena tempatnya tinggi ya, dinginnya luar biasa. Cobalah, coba sebulan dulu, misalnya ikutlah dulu yang sebulan dulu, ya kan? Toh, menurut saya sih nggak rugi-rugi banget, ibaratnya di sana 3 hari, udah termasuk penginapan gitu kan, kemudian sudah dapat rempah, kemudian sudah dapat teknik-teknik yang diajarkan di sana, diskusi, tanya jawab dan sebagainya, itu pasti enak banget. Makan juga di sana sehat. Kalau di Pinewood kita makannya organik di sana, karena kita suka dikasih informasi dari si pihak penyelenggaranya di sana, karena judulnya adalah The Pinewood Lounge and Organic Farm. Jadi memang di sana itu organic farm di sana. Jadi termasuk bagus lah menurut saya. Kalau saya sih kan melihatnya dari sisi alamnya. Kalau makanan sih bisa bisa diperdebatkan lah mengenai rasa. Tapi yang jelas inflamasinya turun signifikan. Ini penting banget untuk orang-orang CA. Jadi mungkin ya barangkali Bapak Ibu yang sedang diuji Tuhan pada kanker gitu kan, udah berobat ke sana kemari, perubahannya sedikit sekali, signifikan, sudah keluar biaya mungkin puluhan ratusan juta. Coba ini, coba pendekatan ini. Ya barangkali menjadi jalan kesembuhan. Oh, alam yang ngatur nanti. Alam akan menyeimbangkan kembali. Sel imun yang dibangkitkan oleh alam ini powerful sekali, ya kan? Kenapa? Ya karena energetik sifatnya. Energetik dari alam ini dengan kelengkapan unsurnya mengenai badan kita, lalu terbangkitkan seluruh potensi sel imunnya, naik sampai puluhan persen, di atas 50%, itu sudah pasti bagus banget. Sudah pasti bagus banget. Jadi kalau misalnya udah mentok, berobat ke sana kemari gitu kan, udah coba cari ini tuh, ya siapa tahu dengan kembali ke alam gitu ya, dengan kembali membiarkan alam itu mengatur ulang. Tapi memang nggak bisa sekali, itu udah sekali. Makanya di sini saya bikinnya 3 bulan. Jadi setelah 30 hari itu pasti turun, nggak mungkin ini pasti turun, pasti turun. Nah ketika turun, ya sebelum mencapai titik turunnya, naikin lagi, kan begitu. Sebelum mencapai titik turunnya, naikin lagi. Ini bulan kedua. Nanti sebelum mencapai titik turunnya, naikin lagi di bulan ketiga. 3 bulan berturut-turut. Nggak mungkin kalau nggak ada perubahan signifikan. Yakin saya, nggak mungkin kalau nggak ada perubahan signifikan. Pasti berubah, pasti berubah. Iya kan? Uang ini nggak ngapa-ngapain aja, nggak pakai olah napas, nggak diajari rempah, nggak diajari grounding, nggak diajari red light gitu kan. Nggak diajari meditasi dan sebagainya. NKS-nya di atas 50% kok. Nggak ngapa-ngapain kan? Kalau misalnya pengen melakukan sendiri mas, kan misalnya terinspirasi, wah saya udah baca nih YouTube-nya Mas Gung, udah saya dengar, kayaknya saya bisa lakukan sendiri, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kalau di ini kan plusnya adalah ada olah napasnya, ya kan, ada meditasinya, ada rempahnya, ada red light-nya, itu semua dapat. Kalau sendirian kan belum tentu. Kenapa? Latihan di alam, ritmenya berapa, ritme napasnya berapa, kita kan nggak tahu, ya kan, tahunya ya Wim Hof lagi, yang padahal nggak cukup melulu begitu. Teknik grounding yang efektif, misalnya kalau untuk CA kayak apa, melibatkan emosi atau misalnya rasa yang seperti apa, melibatkan visual yang bagaimana, itu nanti dibedah di sana dengan sangat gamblang seperti itu. Jelas ya. Nah kemudian mengenai biaya ya, di sini biayanya ini jelas kelihatan ya.
silakan di screenshot saja. Jadi di sini ada paket A yang langsung untuk 3 bulan berturut-turut. Jadi paket A ini langsung untuk 3 bulan berturut-turut. Udah termasuk alat red light. Jadi dapat alat red light. Jadi bulan Januari nih kita mulai tanggal 30, 31 dan 1 berangkat, ya kan? Untuk paket A dapat red light. Nanti begitu udah pulang di tanggal 1 Februari, lalu ikut pendampingan. Setelah itu 30 hari ya, berangkat lagi tanggal 27, 28. Sebelum tanggal 30 kita udah berangkat lagi. Supaya apa? Supaya sel imunnya nggak turun dulu, natural killer cell-nya. Dinaikin lagi di bulan Februari, berangkat lagi di Februarinya. 3 hari lagi. 1 Maret pulang gitu kan. 1 Maret pulang. Kemudian sebelum tanggal 30 Maret, sebelum 30 hari, berangkat lagi. Itu, berangkat lagi. Ini 3 bulan berturut-turut. Belum keluar slide-nya. Bentar, saya ulangi ya. Slide-nya belum keluar. Saya share. Oke. Mudah-mudahan ini keluar ya slide-nya ya. Ya, jadi saya ulangi, yang paket A ini biayanya seperti di layar 11 juta itu untuk 3 bulan berturut-turut dan dapat alat red light tipe NGRI 60. Ini maksudnya bagaimana? Nanti tanggal 30, 31 dan 1 Februari berangkat. Setelah itu kan pulang tanggal 1, lalu latihan secara lewat Zoom. Setelah itu berangkat lagi tanggal 27 sebelum 30 hari. Karena untuk 30 hari itu turun NKCL-nya sesuai jurnal itu turun. Semua dari lebih dari 2.500 jurnal yang tadi dikerucutkan hanya 13 jurnal itu semua natural killer cell-nya naik di atas 50% tapi turun setelah 30 hari. Maka di camp ini kita rancang sebelum hari ke-30 berangkat lagi. 3 hari lagi nginep lagi, healing lagi, gitu healing lagi. Nanti di bulan Maret nih, sebelum tanggal 30 Maret berangkat lagi. Jadi sebelum 30 hari dicas ulang lagi. Maka secara teori mungkin, secara teori tidak mungkin tidak terjadi perubahan signifikan, tidak mungkin, pasti signifikan. Ini kalau ingin mengambil ya 3 bulan berturut-turut. Jangan lihat dari angkanya besar. Ini kalau dibandingkan dengan biaya kemo, kecil banget. Ya kan, natural killer cell itu satu-satunya sel imun di tubuh kita yang paling dominan untuk mematikan sel kanker. Kemo itu mahal sekali. Bisa puluhan juta untuk yang keberhasilannya di atas sekian puluh persen gitu ya. Kemo mahal banget. Apalagi kalau kita dirinya target base ya. Waduh itu mahal banget tuh, itu bisa ratusan juta. Ya kan, yang sebanding lah. Jadi ini udah dapat red light, udah dapat menginap, gitu kan, makan, kaos, dapat grip strength untuk latihan, resistant band, dapat rempah organik dan antar jemput. Wah ini luar biasa. Kok bisa Mas Gunggung bikin kayak gini? Ada donatur soalnya. Kalau nggak ada donatur saya nyerah, nggak mampu saya bikinkan kayak gini nih. Pegel kan, ya kan, karena ada donatur. Udah Mas Gunggung, saya bantu lah, biar nanti jadi lebih murah peserta tuh. Bandingkan sama camp-camp lain yang harganya puluhan juta. Di sini di camp ini nggak ada iklan. Bapak Ibu nggak disuruh beli suplemen, nggak disuruh beli alat, enggak. Kalau yang udah paket air udah dapat alat, nggak usah beli apapun di sana nanti nggak ada iklannya. Nggak ada misalnya harus beli apa misalnya blower atau mesin kopi itu nggak ada. Pokoknya di sana tuh datang belajar sehat begitu. Kita nggak pakai iklan karena ini penyelenggaranya OMG 100%. Jadi nggak ada iklan, nggak disuruh beli apapun di sana, nggak disuruh beli alat ini itu nggak ada. Tapi kalau misalnya pengen coba dulu sebulan dulu boleh ambil yang paket B. Ambil yang paket B ini hanya untuk 1 bulan saja, tapi nggak dapat alat. Jadi 4 juta untuk 1 bulan saja. Artinya hanya untuk tanggal 30, 31 dan 1 Februari seperti itu. Kalau misalnya tertarik dengan red light ya tinggal tambah lagi 3 juta, maka dapat alat. Udah, nanti bulan berikutnya kalau saya udah tahu nih ilmunya ya kan. Ya udah tahu ilmunya ya tinggal berangkat sendiri aja bulan berikutnya. Boleh kan? Boleh-boleh aja. Kan udah tahu ilmunya. Itu kan nggak ada masalah, no problem. Tapi kalau pengen bareng sama ONG, maka di bulan kedua nanti materi kita akan lebih intensif lagi. Di bulan ketiga materi lebih intensif lagi. Kalau saja mengulang materi yang sama, bosan. Oh, udah tahu ilmunya. Ngapain di bulan kedua? Maka di bulan kedua pasti materi ada tambahan. Karena ibaratnya belum satu SD gitu kan, ya bulan kedua ya SMP lah. Masa SD terus kan gitu kan begitu. Bulan ketiga ya SMA, kira-kira begitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen berangkat sendiri karena di bulan pertama ilmunya sudah dapat, ya mau gue saja. Nggak ada masalah buat kita, nggak ada masalah. Tapi tentu harinya akan berbeda gitu kan. Kalau berangkat sendiri, kalau kita kan udah booking di sana.
dan otomatis areanya khusus OMG nantinya gitu. Jadi ini biayanya seperti ini. Nah, ada namanya early bird. Jadi early bird itu siapa yang bayar duluan ya biayanya itu sampai tanggal 20 Januari diskon. Jadi untuk yang paket A dari 11 juta per orang diskon menjadi 10 juta. Udah dapat alat remnya. Ini udah murah banget. Ini sekali lagi ini karena ada donatur ya, karena ada donatur. Kalau misalnya nggak ada donatur saya menyerah, saya nggak berani. Ini harga alat red light-nya aja OMG jual tuh 5 juta. Harga alat red light-nya aja OMG jual 5 juta. Bayangkan. Jadi kalau dipotong alat red light 5 juta, berarti kan sisanya tinggal 5 juta tuh. Lalu dibagi untuk 3 hari, 3 hari, 3 hari selama 3 bulan. Tekor. Tapi kan ada donatur ya Alhamdulillah. Jadi camp tahun gitu kenapa bisa ada alat? Ada donatur Bapak Ibu sekalian. Ada hamba Allah lah yang nggak mau disebutkan namanya. Yang ngasih bantuan ke OMG. Ya, OMG itu sering. Mas, ini saya ada rezeki. Ini saya transfer ke OMG sebesar 1 juta. Tolong carikan 2 orang kanker untuk diikutkan di kelas khusus kanker. Itu banyak yang gitu Bapak Ibu. Ada yang seperti itu, iya. Ya itu sih masing-masing orang stylenya beda-beda untuk melakukan kebaikan ya. Sedangkan untuk early bird-nya di paket B dari 4 juta menjadi 3,5 juta sampai tanggal 20 Januari. Jadi di atas 20 Januari ya harganya sudah kembali normal. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik sekarang saya ingin mulai di camp ini nggak ada batas minimum peserta. Mau 5 orang berangkat. Kalau yang dulu 20, kalau yang sebelumnya itu 20 orang baru berangkat. Sekarang enggak. Sekarang nih 3 orang, ayo jalan. 4 orang, yuk kita ikut. Anggap aja healing-healing lah, healing bersama OMG. Misalnya 3 orang nih, jangan mas, belum ada peserta lain. Ya, jangan ya. Oh, saya juga sehat, kan? Saya kan ikut bareng sama mereka. Jadi saya juga healing-healing sama mereka nanti di sana. Ya, makanya saya tidak ada masalah. Saya nggak ngitung misalnya pesertanya harus 20 atau 50, enggak. Ayo 3 orang aja satu mobil bareng saya berangkat aja udah. 2 orang, ayo 2 orang berangkat. Saya juga senang di sana, saya latihan alam sendiri gitu. Bareng serta latihan bersama, saya juga sehat, saya menikmati semua manfaat yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena saya ada di situ. Tim OMG ada di situ, jadi tim OMG dapat juga manfaat dari situ, gitu. Makanya saya bilang untuk camp ini, ayo mau 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang berangkat, udah kan enak seperti itu, jelas ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas, saya sudah hampir 1 jam. Jadi monggo silakan kalau ibu tertarik paket A 3 bulan langsung, early bird sampai tanggal 20 itu 10 juta per orang sudah dapat satu alat red light. Kalau yang paket B itu 4 juta, tapi early bird sampai tanggal 30, 3,5 juta belum termasuk alat hanya untuk 1 bulan saja. Seperti itu. Dan ada satu lagi, OMG itu udah bikin camp itu sering sekali. Baik yang berdiri sendiri maupun bekerja sama dengan influencer lain, seperti misalnya komunitas PHS, kita pernah bikin PHS OMG. Jadi bagi mereka yang sudah pernah ikut camp OMG, juga camp PHS, ada special price. Nanti silakan kontak Intan aja. Dan pasti ketahuan, kalau orang umum ya nggak ada di grupnya. Begitu. Jadi nanti kita berikan special price sebagai penghargaan saya kepada mereka yang pernah ikut camp OMG, baik camp yang 2 hari maupun camp yang 3 hari. Seperti itu. Nanti Intan akan kasih special price, tinggal tinggal kontak aja ke Intan, bilang, Mas tadi bilang di acara Zoom-nya tuh ada special price untuk saya yang sudah ikut camp OMG kemarin, misalnya yang di Kinasi, ada yang di Pinewood, kemudian ada yang di tempat lain juga ada. Seperti itu. Ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, pokoknya tinggal kontak saja, silakan. Bagaimana kalau yang dari luar kota kan ada penjemputan? Ya mau nggak mau Bapak Ibu harus naik kereta. Kalau misalnya luar kota atau naik pesawat. Nanti titik kumpulnya itu di MTH Square sama di Citos. Titik kumpulnya untuk berangkat ke lokasi. Kayak yang kemarin yang dari Malang naik kereta ya turunnya di stasiun Jatinegara. Nanti dijemput sama tim OMG. Ada juga yang waktu itu dari bandara ya lebih dekat ke Citos kan. Ya udah turunnya di nanti setelah sampai Soekarno-Hatta booking Bluebird sampai ke Citos. Nanti dari Citos berangkat bareng. Nanti pulangnya gitu lagi. Kalau misalnya yang tadi ada pesawat yang dari Bogor ya kita ketemu di titik aja. Misalnya saya kan masuk tol, nanti tim ONG masuk tol. Ya titik di mana kita keluar dulu sebentar, kita ambil drop, kita jemput, masuk tol lagi seperti itu.
Tapi kalau misalnya mau berangkat sendiri ya boleh-boleh aja. Ada kemarin juga yang mau berangkat sendiri Mas, diantar sama supir ya boleh, seperti itu. Dan sekali lagi, forest bathing itu bagus banget. Nggak ngapa-ngapain aja bisa bertahan 3 bulan. Bisa bertahan 30 hari. Apalagi ditambah racikan rempah untuk menurunkan inflamasi. Racikan rempah untuk menurunkan nyeri. Ditambah olah napas untuk menurunkan inflamasi. Ditambah olah napas untuk menurunkan nyeri. Olah napas menurunkan gula. Belum meditasinya, gelombang alfanya, groundingnya, dan sebagainya. Jadi latihan itu betul-betul latihan kita. Bukan bukan apa mendengar cerita gitu, bukan. Tapi kita masuk camp, lalu diajari konsepnya, lalu setelah itu kita ke alam udah. Latihannya banyak di luar nantinya. Itu seru banget. Makanya saya kenapa mau? Ya karena saya menikmati dari situ. Saya menikmati semua manfaat bersama dengan peserta. Dan ya, ini monggo silakan sebarkan saja ke teman, saudara. Brosurnya tadi ya, saya ulangin ya. Brosurnya itu saya pakai yang ini saja ya. Tapi lebih gede. Nah, ini kelihatan. Lebih gede. Ya, silakan ini bisa di screenshot ke siapapun yang tertarik dan membutuhkan dibandingkan kemo. Jika misalnya sudah mentok berobat ke sana kemari dengan segala macam ikhtiar yang berhubungan dengan apa namanya kimiawi katakanlah begitu ya, cobalah kembali ke alam, biarkan alam yang ngeriset lagi. Yang saya tulis di kanan ini, fokus naik 24%, sleep tidur naik, manfaatnya naik 30% lebih, ketenangan naik sampai 38%, 38% lebih, NKS-nya naik di atas 50%, gelombang alfanya di atas 50%, kecemasannya turun hampir 50%, kelemahannya turun hampir 50%, dan depresinya turun di atas 50%, bukan saya ngarang-ngarang, Bapak Ibu sekalian. Memang penelitiannya saya tulis di sini PMID-nya, 3986373 ini semua ada. Ini hasil penelitiannya memang seperti itu. Makanya, jika ditambahkan penelitian yang berhubungan dengan olah napas, jika ditambahkan penelitian yang berhubungan dengan rempah, jika ditambahkan penelitian yang berhubungan dengan meditasi, ini kayak apa kenaikannya signifikan, Bapak Ibu sekalian? Iya, ini beneran ini. Ini beneran. Ketika melihat itu merinding sekali. Artinya, ya saya harus membawa keluarga saya untuk ikuti hal-hal seperti ini. Iya, betul, Pak. Jadi healing itu nggak cuma sebatas healing happy-happy, tapi harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Jadi saya ajak sebelum sebelum ini terjadi nih, saya udah keliling dulu, saya ajak lah keluarga saya itu untuk ikut, ya untuk ikut apa namanya duluan gitu. Yang nanti ada berenangnya, kemudian nanti ada latihan fisiknya, kemudian ada jalan kakinya, ada macam-macamnya. Udah saya ajak duluan nih, sambil keliling tadi. Makanya jadi bisa tahu perubahan yang sangat signifikan. Jadi mestinya ini menjadi program healing Bapak Ibu sekalian bersama keluarga. Itu. Yang saya sebutkan sekali lagi sebelah kanan ini nggak termasuk olah napasnya, nggak termasuk rempahnya, nggak termasuk meditasinya, nggak termasuk groundingnya, nggak termasuk red light-nya. Bayangkan, nggak termasuk rendam esnya. Coba kalau itu masuk semua dalam 3 hari aktivitas, kayak apa badannya di reset itu kan luar biasa. Nah ini gambaran saya seperti itu. Makanya kenapa saya bikin camp itu 3 bulan. Rata-rata orang bikinnya itu 2 hari gitu kan, sehari gitu kan, atau paling lama 3 hari 2 malam rata-rata. Ini harus beruntun. Kenapa? Karena dasar ilmunya jelas. Dasar ilmunya jelas. Ya, dari pemahaman ini. Ya, ini dasar ilmunya di sini. Jadi dengan cara kita riset lagi bulan depannya, healing lagi, riset lagi bulan depannya, healing lagi. Ya kalau Bapak Ibu duitnya banyak, ya duitnya banyak, 3 bulan aja di hutan. Saya pengen begitu, saya tuh pengen cerita sama keluarga misalnya begitu ya. 3 bulan di hutan, tapi kan anak sekolah, begitu, ada kuliah nggak bisa, nanti dimarah-marahi. Tapi kalau misalnya udah pensiunan, anaknya udah gede-gede gitu kan, udah pada kawin, udah pada punya anak lagi, jadi statusnya udah jadi kakek nenek lah begitu ya, yang secara pekerjaan tidak begitu terikat, udah hilang aja 3 bulan ke healing 3 bulan ke hutan rimba gitu kan, masih sehat, ini masih sehat, ini beneran. Ini saya cerita sedikit mumpung ingat ya, bentar lagi lah. Jadi ada salah satu peserta saya, dia liburan ke New Zealand, jadi setelah privat terus, mas aku mau liburan ke New Zealand berdua sama suami, iya,
Dia sakitnya ya paru-paru, semacam-macam komplikasi lah. 3 bulan di sana, udaranya bersih, forest bathing, airnya bersih, makan relatif clean. Di sana kan nggak mungkin ketemu sama lontong sayur gitu kan, ketemu sama nasi uduk, sama gorengan-gorengan kan nggak mungkin. Pasti cenderung lebih bersih lah. Ini 3 bulan kok gejala tidak kambuh sama sekali. Iya, naik tangga apa ada sesak. Setelah sebulanan tuh tidur lebih nyenyak. Pulang ke Indonesia, baru 3 hari, 4 hari, hari kelima itu cerita lagi, Mas aku mau latihan lagi. Kenapa? Kok mulai lagi gejalanya? Ya karena aku belum beres di sana. Jadi di sana ibu cuma sebatas, saya bilang forest bathing aja. Maka harus bareng dengan olah napasnya. Ibu harus bareng dengan ininya, ini harus bareng dengan itu. Supaya komplit, supaya komplit. Gitu, kita nggak disuruh untuk minum apapun di sana, saya siapkan vitaminnya. Jadi basic kebutuhan vitamin dasarnya seperti vitamin C, vitamin D3, K2, omega 3 itu saya siapkan di situ, magnesium yang bisa dikonsumsi gratis. Gitu. Jadi banyak kan magnesiumnya disiapkan. Semua, semuanya organik dan semuanya itu asli. Karena barang-barang itu semua yang saya konsumsi, saya ikut minum. Jadi omega 3 itu menurunkan inflamasi. Omega 3 menurunkan inflamasi. D3 juga menurunkan inflamasi. Ya kan? Gitu. Vitamin C juga menurunkan inflamasi pada pembuluh darah. Makanya kalau orang yang ada sakit pada pembuluh darah, jantung dan sebagainya, konsumsi C dosis tinggi. Dan yang saya siapkan itu pada saat itu vitamin C-nya tipenya liposomal. Yang liposomal yang dibungkus sama lipid ya, sehingga dia daya serapnya lebih tinggi. Jadi itu udah disiapkan semua sama MG. Jadi 3 hari itu udah tinggal menikmati alam dan murni latihan gitu. Handphonean boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Kan kita bukan retret yang handphonenya ditutup. Tapi ya di saat latihan tentu saja harus dimatikan atau di silent begitu. Tapi kalau sensitif di luar itu, silakan mau foto-foto atau segala macam boleh. Jelas ya? Ini jadi saran saya Bapak Ibu, ulangi YouTube saya ini, disimak mengenai forest bathing, ada rezeki sama keluarga, ikut atau berangkatlah liburan yang konsepnya kayak gini. Itu liburan yang konsepnya kayak gini. Kamu sendirian, sendiri dalam arti anak lain udah gede gitu ya, berdua lah sama pasangan misalnya begitu kan, menginapkan di forest bathing 3 hari. 1 minggu kalau perlu, 2 minggu kalau perlu, 3 bulan. Iya, ya ada masalah kan, nggak ada kerja nggak apa gitu, duitnya cukup ya kan. Itu hasilnya kan bagus banget. Ini jauh berkali-kali dibandingkan kita harus terikat mengeluarkan kos besar untuk kimia, ya kan? Ya, kecuali memang itu pilihan terakhir. Kalau enggak ya udah, ambil jalan lain. Coba kembali ke alam, pelajari nggak cuma forest bathingnya, tapi olah napasnya juga, ritmenya apa, harus latihan di alam. Lalu ada rempahnya, lalu ada red lightnya. Itu costnya akan kalau dihitung secara total jauh lebih murah dibandingkan Bapak Ibu harus kemo, harus minum segala obat, ini itu suplemen dan sebagainya, itu banyak yang tergantikan dari situ. Dan ini sifatnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, sekali Bapak Ibu ngerti, melekat di dalam diri pengetahuan selama 3 bulan ini, bulan keempat, buktikan. Saya berani jamin, ajak keluarganya secara mandiri gitu ya. Cari tempat yang kriterianya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Coba ajak liburan, healing di sana. Semuanya, sama anaknya, sama cucunya kalau perlu. 3 hari 2 malam. Buktikan, pasti berubah signifikan. Pasti berubah signifikan. Beneran. Karena sudah praktek. Sudah praktek. Sebelum camp ini dilaksanakan, saya udah sering diminta sama ya small group lah. Biasanya keluarga ya, yang memang secara finansial dia mampu. Keluarga, booking, Mas Gogong, ini saya 3 orang nih. Papa saya, sama anak saya mau berangkat healing. Ajarin, ayo saya berangkat. Saya cari tempatnya, kemudian saya kondisikan. Saya lihat perubahan itu signifikan sekali. Ada yang pakai kursi roda, kakeknya didorong lagi kursi roda, pelan-pelan udah mulai bisa, dia mulai semangat lagi, bisa gerak lagi, ada yang bisa berdiri lagi, itu di depan mata, itu kenyataan. Jadi saya menyaksikan perubahan secara signifikan seperti itu. Tapi memang tidak bisa satu kali saja. Karena kita perlu paling tidak usia darah. Usia darah itu 3 bulan. Ya kan? HbA1c 3 bulan. Rata-rata perubahan signifikan pada sifat, karakter, mental itu 3 bulan. Jika kita bisa konsisten selama 3 bulan berturut-turut, maka itu nanti akan menjadi penguatan yang melekat dalam tubuh kita.
Ini beneran, rata-rata seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mencoba, materinya dapatkan dulu dari UMG, nanti saya itu monggo silakan. Keluarganya ajak secara mandiri. Gitu ya, jelas ya. Kita ketemu di camp, kalau tertarik silakan kontak Intan. Bagi yang peserta camp OMG yang lama, silakan kontak Intan untuk mendapatkan special price. Kalau yang baru ya tadi, early bird aja sampai tanggal 20, itu lumayan kok. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di camp.